Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Nurhidayati. Saya dari kelas KPIE. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Bapak Faridul Fuad. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi dengan judul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan. Konsep kewarganegaraan ada 3, yaitu etimologis, teoritis, dan yuridis. Selanjutnya, sumber pendidikan kewarganegaraan ada 3, historis, sosiologis, dan yuridis. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, membentuk keluarga negara yang baik, dan yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Esensi dan Urgensi Identitas Nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Definisi identitas nasional, yang artinya ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Pentingnya identitas suatu bangsa. Pentingnya identitas suatu bangsa dapat dikenal luas oleh negara lain, karena jika suatu bangsa memiliki identitas, akan mempermudah bagi bangsa lain untuk mengetahui bangsa tersebut. Ciri-ciri identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, bendera negara sang merah putih, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, semboyan negara, dan dasar falsafah. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan materi dengan judul Konsep Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian konstitusi terlebih dahulu. Konstitusi adalah seperangkat pengaturan atau hukum yang berisi pengaturan tentang ketentuan bagaimana hukum negara diatur dan dijalankan. Yang kedua, pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara. Dan selanjutnya, perkembangan konstitusi di Indonesia. Perkembangan konstitusi di Indonesia sangat penuh dengan perjuangan, mulai dari proses perancangan sampai dengan proses pengesahannya yang dilakukan oleh BPUPKI atau yang disebut dengan Dokuritsu Zumbiti Rosakai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. Sejarah Konstitusi. Konstitusi pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari hukum dasar tertulis yang dimana akan lebih sering dianggap sebagai undang-undang dasar. Yang kedua, pembagian kekuasaan menurut keilmuan dan pendapat para ahli. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang konstitusi. Ada beberapa tokoh, diantaranya adalah ada Miriam Buryarjo, ada Steinbeck, ada Phillips Hood dan Jackson. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan dan sistem kekuasaan di Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Konsep dan Urgensi Harmoni, Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara warga negara. Yang kedua, alasan diperlukan harmoni, kewajiban, hak negara dan warga negara, serta esensi dan urgensi harmoni, kewajiban, hak negara dan warga negara. Dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi agama, pendidikan dan kebudayaan, pertahanan dan keamanan, serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Materi selanjutnya berjudul Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni, Kewajiban, dan Hak Negara Warga Indonesia. Yang pertama, subjudulnya ada Konsep dan Urgensi. Yang kedua, Sumber Historis. Selanjutnya, Sumber Sosiologis. Dan yang terakhir, Sumber Politik. Demokrasi Pancasila. Pengertian dari demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi berdasarkan filosofi dan kepribadian masyarakat Indonesia. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga, dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila.
Implementasi demokrasi di beberapa negara. Subjudul yang pertama yaitu liberal, yang kedua sosial, yang ketiga komunis, dan yang terakhir upaya implementasi. Urgensi penegakan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sistem penegakan hukum. Yang kedua, rendahnya penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir, upaya penegakan hukum di Indonesia. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian dari Nusantara. Pengertian dari Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang berada di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan dengan laut. Yang kedua, latar belakang historis wawasan Nusantara. Yang ketiga, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan suatu bangsa dilatar belakangi oleh yang pertama, ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya. Yang kedua, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Dan yang terakhir, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa tersebut. Dan yang selanjutnya, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Dan yang terakhir, alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Lanjut ke materi selanjutnya yang berjudul mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara merupakan negara Indonesia yang seperti multikultural. Yang kedua, makna dari wawasan Nusantara. Yang pertama ada sebagai kesatuan politik, sebagai kesatuan ekonomi, sebagai satu kesatuan budaya, dan yang terakhir sebagai kesatuan ketahanan negara. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu. Yang kedua, dan yang selanjutnya asas kewawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara yaitu ada asas solidaritas, kejujuran, kesamaan tujuan, keadilan, dan kerjasama. Dan yang terakhir, cara mewujudkan ketahanan nasional. Dan materi yang terakhir yaitu anti korupsi. Apa itu korupsi? Pengertian dari korupsi adalah memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya korupsi, strategi pemberantasan korupsi, dan dampak korupsi. Dan ada peranan KPK dalam tindakan korupsi serta peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.